Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Johar Nurdiansyah. Saya dari kelas PTIKA angkatan 2018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Learning Management System Google Classroom. Yang saya jelaskan yaitu pengertian dari Learning Management System, pengertian Google Classroom, fitur-fitur dari Google Classroom, dan cara membuat kelas di Google Classroom, cara mengupload tugas, kuis, dan materi di Google Classroom. Pertama, kita mengetahui dulu pengertian dari Learning Management System. Learning Management System adalah istilah dalam dunia teknologi yang dikembangkan khusus untuk mengelola sistem pembelajaran online atau pembelajaran digital. Karena sifatnya yang full online, maka proses pendaftaran, distribusi materi pembelajaran, pembayaran, hingga bentuk kolaborasi antar siswa dan guru sepenuhnya dilakukan via perangkat komputer. LMS itu sangatlah banyak, salah satunya itu Google Classroom. Pengertian dari Google Classroom. Google Classroom adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah atau untuk universitas atau apapun itu yang memang diperuntukkan untuk pembelajaran, yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk merapikan proses berbagai file antara guru dan siswa. Adapun fitur-fitur dari Google Classroom. Yang pertama itu fitur Google Classroom yaitu fitur tugas. Fitur tugas ini memudahkan guru untuk membuat tugas di kelas Google Classroom. Kemudian ada fitur penilaian. Fitur penilaian ini memudahkan guru untuk menilai tugas-tugas yang dikumpulkan oleh siswa. Yang ketiga ada fitur komunikasi. Fitur komunikasi ini berbentuk komentar di kelas. Kemudian ada yang dinamakan fitur laporan. Fitur laporan ini memudahkan guru untuk membuat sebuah laporan. Kemudian ada namanya fitur arsip materi. Fitur ini memudahkan kita ketika kita mengarsipkan materi dan untuk mencarinya kita dapat membuka arsip itu lagi. Arsip ini biasa tersimpan di Google Drive. Kemudian ada namanya aplikasi seluler. Aplikasi seluler ini berbentuk aplikasi yang berada di handphone atau di smartphone. Kemudian ada namanya keamanan pribadi. Keamanan pribadi ini berupa kode akses untuk mengakses sebuah kelas itu. Ketika siswa tidak mempunyai kode akses tersebut, maka siswa tidak akan masuk ke dalam kelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengakses dan membuat kelas. Yang pertama kita mengetik Google Classroom. Kemudian kita klik Google Classroom. Maka kita akan diarahkan ke layanan Google Classroom. Ketika kita ingin membuat atau bergabung ke dalam kelas, kita klik tanda tambah yang ada di pojok kanan atas. Kita klik, kemudian sini ada dua opsi yaitu gabung kelas dan buat kelas. Gabung kelas ini ketika siswa atau mahasiswa mempunyai kode akses di kelas tersebut, dia dapat bergabung ke dalam kelas tersebut. Tetapi kita akan membuat sebuah kelas baru, yaitu kita buat kelas. Kita memilih opsi buat kelas. Sini ada sebuah ketentuan dan kita harus mencentangnya. Kemudian klik lanjutkan. Kemudian sini buat kelas. Apa nama kelas kita? Yang pertama nama kelas saya itu matematika. Bagian dari kelas saya itu Muhammad Johar Nurdiansyah. Kemudian mata pelajarannya itu tetap matematika. Perangannya ini kelas 12. Kelas 11 maksud saya. Kemudian klik buat. Tunggu karena sedang diproses untuk buat kelasnya. Setelah kelas dibuat,
di sini terdapat sebuah kode kelas. Kode kelas ini yang sudah saya jelaskan tadi bertujuan untuk mengakses kelas yang telah kita buat. Di sini ada pilih tema, temanya apa. Kita dapat juga mengupload foto-foto tentang kelas kita bagaimana. Itu kita bisa edit. Tapi saya tidak akan mengeditnya. Kemudian ketika kita ingin membuat sebuah materi atau kita akan membagikan sesuatu ke siswa kita, kita klik bagikan sesuatu dengan kelas Anda. Kita klik, di sini ada untuk matematika semua siswa, di sini semua siswa bisa. Kita harus mengirimnya ke semua siswa. Di sini ada sebuah bagikan dengan kelas. Sini kita dapat membuat sebuah komentar atau petunjuk apa yang kita bagikan. Seumpama pertemuan pertama yaitu MEAN. Kemudian untuk menambahkan sebuah file yang berbentuk PDF, Word ataupun PPT ataupun Excel, kita dapat menambahkan, klik tambahkan. Di sini ada Google Drive, link, file, dan YouTube. Tapi saya akan mengupload sebuah file, kita klik file. Kemudian untuk mengakses file tersebut kita klik browse. Kemudian di sini kita mencari apa yang kita akan upload, yaitu saya akan mengupload pertemuan pertama yaitu MEAN. Kemudian kita open. Setelah proses upload selesai, kita dapat mempostingnya. Klik posting. Setelah pertemuan pertama atau pertemuan materi pertama kita telah upload, ketika kita ingin membuat sebuah tugas kelas, kita klik tugas kelas yang berada pada atas. Sini ada beberapa pilihan. Kita untuk membuat sebuah tugas, kita klik buat. Kemudian sini kita bisa klik tugas. Sini ada judul, petunjuk opsional, tambahkan. Sini bisa juga buat kayaknya sini bisa buat Google formulir. Tetapi saya ingin mengajukan sebuah tugas, yaitu tugas pertemuan pertama. Sini petunjuknya opsional, bisa kita ketik kerjakan sesuai kemampuan dan dikumpulkan berbentuk foto, berbentuk scan atau foto. Kemudian kita bisa tambahkan sebuah tugasnya, kita klik tambahkan. Sini saya akan tambahkan sebuah file, yaitu kita browse. Kemudian kita cari tugas yang akan kita berikan. Umpama tugasnya itu soal MEAN, kita klik open. Di sini telah selesai diupload. Untuk membuat tugas kita klik tugaskan. Sebelum itu kita harus membuat sebuah tenggat. Tenggatnya itu kapan siswa itu harus mengumpulnya, yaitu tenggatnya. Seumpama kita ingin membuatnya 3 hari saja, kita tambahkan saja 3 hari atau 2 hari. Seumpama hari ini tanggal 11 November 2020, siswa harus mengumpulnya tanggal 13 November 2020. Waktunya ini opsional, tetapi saya ingin siswa harus mengumpulkannya sebelum jam 12 malam. Setelah itu kita dapat mengklik tugaskan. Akan diproses. Tunggu sampai proses selesai. Setelah proses selesai, maka akan muncul tampilan tugas pertemuan 1. Untuk membuat sebuah pertemuan baru lagi, kita klik forum, kemudian kita bagikan sesuatu dengan kelas Anda seperti di awal tadi, yaitu pertemuan 1 MEAN. Kemudian kita buat pertemuan 2 yaitu median. Kita klik tambahkan, klik file, kemudian kita mencari file yang akan diupload. Kemudian filenya kita buka. Setelah file terupload, kita posting tugas tersebut. Klik posting. Setelah pertemuan kedua median telah diposting, untuk menambahkan tugas
di kelas sama tadi, kita klik tugas kelas yang berada di atas. Kemudian kita klik buatnya itu berupa tugas. Kemudian judulnya itu tugas pertemuan 2. Sini petunjuk opsionalnya ini sama seperti tadi. Dikerjakan bisa tidak, bisa iya, tapi saya tidak akan membuat petunjuknya. Kemudian kita tambahkan. Kemudian klik browse, kita cari tugasnya, itu soal median. Kemudian kita buka, kemudian akan diupload ke tugas kita. Kemudian kita memberikan batasan waktunya berapa. Batasan waktunya itu 1 minggu pengerjaan. Waktunya itu ini opsional. Setelah itu kita klik tugaskan. Maka akan muncul tugas pertemuan kedua. Kemudian kita klik forum lagi untuk menambahkan materi pertemuan baru lagi. Kemudian kita klik bagikan sesuatu dengan kelas. Kemudian kita klik pertemuan ketiga, yaitu modus. Kemudian klik tambahkan. Kemudian klik file yang akan dibuat. Kemudian klik browse. Kemudian kita mencari materi yang akan diupload, yaitu pertemuan ketiga modus. Klik open. Setelah itu kita dapat memposting materi kita untuk ke siswa-siswa. Setelah itu kita akan membuatkan sebuah tugas kelas kepada siswa kita untuk tugas pertemuan ketiga ini. Kemudian kita klik tugas pertemuan 3. Ini petunjuk opsionalnya ini sama kita bisa isi atau tidak, karena hanya opsional. Saya tidak akan mengisinya. Kemudian klik tambahkan. Kemudian file. Kemudian kita mencari file tugas kita. Tugas yang akan diberikan ke siswa. Kemudian kita menguploadnya lagi. Kemudian kita berikan batasan waktu itu 2 minggu dari sekarang. Kita bisa opsional juga, saya ingin sebelum jam 12 malam. Kemudian kita klik tugaskan. Kalau kita ingin membuat sebuah kuis, sama halnya kita membuat sebuah tugas, yaitu klik buat. Kemudian kita klik tugas kuis. Kemudian sini kita dapat membuat sebuah blank kuis, yaitu berbentuk Google Formulir. Setelah itu kita dapat mengklik kuis 3 pertemuan. Kuis pertemuan pertama, kuis pertemuan 1, 2, dan 3. Sini petunjuknya opsional. Kemudian kita bisa memberikan tenggat batas waktu. Tenggatnya itu 3 hari juga. Kemudian waktunya itu kita bisa membuat waktu yang opsional. Topiknya itu bisa diisi, bisa tidak. Kemudian kita dapat menugaskannya untuk siswa dikerjakan. Kemudian sini di pojok di atas tengah ini terdapat juga pilihan anggota. Sini kita dapat melihat kita sebagai guru dan kita dapat mengundang siswa-siswa kita, dan sini kita dapat melihat siswa-siswa yang telah masuk di Google Classroom kita. Kemudian sini ada nilai. Nilai di sini akan disimpan ketika kita menilai tugas-tugas siswa yang telah dibuat tadi. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya juga kenapa mengupload 3 pertemuan, karena 3 pertemuan ini untuk dalam waktu 1 bulan. 1 bulan pertemuan, agar siswa dapat mengaksesnya lagi. Dan kita tinggal memantau siapa-siapa saja siswa kita yang telah mengupload tugasnya di tugas kelas. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kurang, mungkin itu dari saya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.